Hai, kembali lagi bersama kita di Ajuma, Ajuma, asiknya Jumat malam. Masih ketemu lagi dengan saya, Bro. Dan saya Yuna. Ya, di Jumat malam ini kita mau bahas apa ya? Bahas yang mungkin agak sedikit ringan ya. Setelah beberapa momen kemarin bahasanya tentang pendidikan, Ya, tentang tapi momen Lebaran. Tapi masih relate lah dengan kehidupan kita dan memang terjadi di lingkungan kita. Bahkan mungkin nggak kita sadari ya hal ini terjadi. Topiknya tentang apa sih? Jadi kita akan membahas tentang generasi Strawberry. Nah, generasi strawberry itu apa sih? Kalau strawberry itu pasti enak ya. Ada Kayaknya kecut-kecut, ada manis, ada kecutnya, ada pokoknya segar lah. Warnanya segar, Kayak sesuatu warnanya yang, lucu, segar, positif ya. sesuatu yang positif. Nah, tapi apa sih kok sebuah generasi dicap sebagai generasi strawberry? Jadi apa sih dari definisi dari generasi strawberry? Kalau menurut kamu apa yang? Ya, jadi kalau menurut aku nih, generasi strawberry ini generasi yang kayak bentuk strawberry yang lama-lama kalau kita nggak simpan ya, misalkan dalam waktu yang lama dia mengkerucut, padahal kan dia bentuknya cantik gitu. Jadi mengkerut ya, bukan mengkerucut ya, mengkerut gitu. Jadi itu melambangkan kayak kita ini punya semangat yang gampang memudar kayak gitu ya. Jadi dalam waktu singkat semangat itu tiba-tiba kok hilang gitu. Kok aku ngerasa nggak ada passion lagi di sini gitu. Kadang kan ada beberapa dari teman kita atau mungkin bahkan kita sendiri yang merasa bahwa aku pengen dapetin ini, tapi di tengah jalan, di tengah prosesnya tiba-tiba teman-teman merasa bahwa loh kok nggak ada semangat lagi. Nah mungkin bisa jadi tapi kita nggak bisa mendiagnosis ya karena kita bukan psikolog atau psikiater ya. Tapi bisa jadi itu adalah tanda-tanda dari strawberry generation atau generasi strawberry, teman-teman. Nah kalau dari yang aku baca sih ya, strawberry generation itu adalah generasi yang memiliki banyak ide cemerlang, jadi punya banyak ide-ide keren, punya ide-ide yang bagus, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang super duper pokoknya idenya cemerlang, out of the box semuanya pokoknya. Tapi sayangnya mereka itu mudah sekali menyerah atau sakit hati, lamban, egois, dan pesimis terhadap masa depan. Sometimes kadang mereka berpikir bahwa masa depanku kayaknya nggak gini deh gitu. Atau misalkan paling gampang mungkin kita punya keinginan untuk mengejar sesuatu ya, terus tiba-tiba di tengah, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, kok karena ada satu halangan atau satu rintangan, akhirnya membatalkan keinginan untuk mencapai hal tersebut. Nah itu termasuk juga dalam generasi strawberry ya sayangnya. Ya benar. Jadi bagaimana kita sendiri memiliki banyak ide, tapi dengan ide-ide bagus, ide-ide out of the box, tapi kita tidak dibarengi dengan kekuatan atau tekad yang kuat untuk mencapai itu semua dan mudah menyerah, itu mungkin bisa jadi salah satu dari bagian dari generasi strawberry. Nah, kadang itu generasi strawberry itu juga kalau di dunia kerja nih ya, kalau di dunia kerja itu biasanya mereka jarang mau kerja 9 to 5 atau kerja kantoran kayak 8 jam kerja harus setiap Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu masuk, itu mereka sangat menghindari. Mereka itu pengennya kerja remote, kerjanya bisa sewaktu-waktu, bisa ya freelance lah, bisa dikatakan seperti itu, atau work from anywhere ya. Karena jadi memang generasi strawberry ini nggak terpatok sama usia ya. Iya, nggak di usia 20 atau something, tapi hampir semua generasi kayaknya punya beberapa orang quote unquote ya untuk dimasukkan dalam generasi strawberry. Jadi ini lebih kayak merujuk pada karakteristik orang ya. Maksudnya orang bukan karena usianya baru remaja, baru ABG, makanya dia disebut generasi strawberry. Enggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi generasi strawberry ini bisa ditemui di mana aja, di usia 20 sampai 30, 30 sampai 40, bahkan 50 tahun sekalipun mungkin masih ada orang yang merasa bahwa mereka itu kurang optimis di masa depan, dalam menghadapi masa depan, atau kurang gigih dalam meraih segala sesuatunya.
Nah, kadang itu mereka juga selain di tempat kerja, kadang-kadang mereka juga bisa ditemuin di bangku kuliah atau bangku sekolah ya. Kayak gimana sih kalau pengen tahu orang-orang yang kayak gitu? Yang karakteristik termasuk Karakteristiknya dalam generasi strawberry. ya, generasi strawberry. Jadi Biasanya sih mereka itu ya, kalau dapat nilai jelek di sekolah atau di kampus, kadang mereka ngerasa down, ngerasa bahwa mereka kayaknya aku nggak bisa dapat masa depan yang cemerlang. Padahal seperti yang kita tahu ya, utamanya seperti teman-teman yang sudah melewati fase bangku sekolah maupun bangku kuliah, pasti merasakan kan bahwa secara administratif mungkin nilai-nilai itu bisa membantu kita untuk dapetin pekerjaan yang kita pengenin. Tapi kembali lagi bahwa experience dalam teman-teman dapat kerjaan, kemudian mengerjakan sesuatu itu dengan baik, dan build your own career itu adalah kunci dari teman-teman untuk sukses atau enggak dalam karir tersebut. Jadi buang semua pikiran bahwa teman-teman itu harus punya nilai bagus, harus punya terus prestasi-prestasi yang bagus, terus nggak mudah lari dari kesulitan ya teman-teman. Itu juga yang biasanya kita sukanya zona nyaman. Nah itu mungkin juga bisa jadi orang yang termasuk dalam generasi strawberry, karena harusnya kan hidup ini memang kalau kita menemui kesulitan ya kan, istilahnya rintangan-rintangan itu alangkah bijaknya memang ya kita harus mencari solusi ya, saya maksudnya dihadapi dan gimana pun nggak lari. Jangan lari dari masalah. Oke, kita boleh step back ke belakang satu langkah dan mungkin bisa berhenti sejenak untuk melihat sebuah masalah itu dan melihat point of view dari masalah itu, sehingga angle-nya kita bisa tahu solusi mana yang mungkin terbaik. Even meskipun itu juga bakal akan memberikan teman-teman resiko, tapi seenggaknya meminimalisir resiko ya bagus lah ya, daripada kita harus lari dari masalah kemudian kita cari jalan lain. Toh juga di jalan lain juga pasti dapat masalah aja, juga ya. Pasti kan nggak ada sih di kehidupan ini yang nggak ada rintangan, nggak ada masalah gitu. Kalau memang paling gampang lari sih teman-teman, pilihannya cuma enak lah lari gitu, tapi sampai kapan kayak gitu, mau dikejar-kejar masalah terus tuh sampai kapan. Jadi lebih bagusnya kalau kita ini aku harus hadepin deh, gimana pun sulitnya aku harus cari jalan keluarnya, karena kita percaya kan setiap masalah itu pasti ada solusinya. Dan kata temen aku begini ya sayang, kalau manusia hidup itu hidup dari satu masalah ke masalah yang lain sampai dia meninggal. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita hidup di dunia ini pasti dari satu masalah kemudian meningkat ke masalah yang lain dan seterusnya sampai kita nantinya kembali ke Tuhan. Jadi ya kita nggak bisa bilang kalau kita lari dari masalah terus kita nggak dapetin masalah, dikata siapa gitu. Tetap aja semua jalan pasti ada masalah, semua jalan pasti ada rintangan, mungkin macet, mungkin jalan berlubang, mungkin ada apa dan lain sebagainya. Teman-teman pasti juga akan mengalami hal itu juga dalam kehidupan ya. Dan bagaimana cara teman-teman menyikapi masalah itu juga harus direnungin juga, seperti itu. Nah, dari generasi strawberry sendiri beberapa karakteristik itu ada, meskipun dari tadi kita jelasin bahwa generasi strawberry itu ada banyak karakter negatifnya, ternyata ada karakter positifnya loh ya teman-teman ya. Seperti mereka terbuka terhadap ide-ide baru. Mereka tuh selalu how to find a new idea dalam kehidupan mereka. Jadi bisa dikatakan mereka sangat kreatif ya, dan out of the box. Bahkan mungkin kita sebagai orang biasa, ternyata begitu ya, ada ide seperti itu ya. Dan kadang mereka juga lebih fleksibel dan mudah beradaptasi, karena ya kembali lagi karena mereka hidup di lingkungan atau di circle di mana mereka ide-ide kreatif mereka itu diterima gitu. Jadi mereka mudah beradaptasi dan fleksibel. Dan sebenarnya juga mereka ada hal yang
sifatnya optimis, meskipun ketika didatangi suatu rintangan di ujung dia pasti nantinya agak menciut kayak gitu. Tapi Agak mengeluh, ya ya. ada positif di awalnya tadi ya, setidaknya dia punya rasa optimismenya. Terus kemudian itu tadi seperti suami saya bilang, dia terbuka dengan ide-ide baru ya kan, berarti dia fleksibel ya. Ya, fleksibel. Nggak orang yang kaku, statis. Sebenarnya ini juga karakteristik yang Positif yang di mereka miliki ya, dan Mm-mm. mereka cenderung percaya diri biasanya, Percaya percaya diri, diri dan ya. toleran terhadap pendapat ataupun opini dari orang lain, sehingga saya rasa sih ini cukup bagus ya untuk membuat environment kita jadi balance ya, atau environment kita menjadi bagus, apalagi di lingkungan kerja ya. Jadi orang-orang generasi strawberry tidak serta-merta harus generasi strawberry nih kita hindarin. Mereka juga ada sisi positif yang mungkin bisa di shape oleh teman-teman sehingga bisa jadi lebih baik gitu. Dan meskipun mereka itu optimisnya itu optimis di awal ya, tapi Iya, optimisnya ketika itu mereka berawal. menghadapi rintangan, mereka langsung ngedown, dan Kayaknya biasanya kalau digambarkan lebih mudahnya itu menggebu-gebu di awal ya, iya. ya, kayak misalnya wah aku punya ide nih gini Ya. dengan konsepnya mereka, terus tiba-tiba Ketika- kepentok ada rintangan ketika di depan. eksekusi ya, ketika eksekusi. Selama di jalan tiba-tiba di tengah-tengah ada hal yang mengganjal kayak batu kerikil gitu ya. Terus akhirnya Terus mereka kadang akhirnya- give up. Mereka lari dari kesulitannya, mencoba udahlah ini kayaknya nggak cocok, mereka change lagi dengan sesuatu hal yang lain. Padahal kan mereka nggak tahu ya di belakangnya kalau misalkan kesulitan itu dilewati kita bisa dapat ya kesempatannya besar mungkin ya kayak gitu. Itu sih agak kelemahannya dari si generasi strawberry ini, menggebu-gebu atau berapi-api di awal, di tengah-tengah bisa-bisa ya down kayak gitu. Terus akhirnya beralih, udahlah ini kayaknya nggak sukses, ini kayaknya nggak works kayak gitu. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang kalau ketika mendapatin halangan atau rintangan, mereka bilang langsung give up, dan mereka bilang ini bukan passionku. Padahal passion itu jangan dibuat excuse ya buat teman-teman. Ketika teman-teman menjalani suatu option dalam kehidupan teman-teman, kemudian dapat halangan yang besar menurut teman-teman ya, kemudian terus bilang it's not my passion, ya itu kayaknya nggak adil aja. Karena passion itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita ciptakan atau kita create dari apa yang kita sukai gitu. Jadi nggak serta-merta teman-teman ketika mendapat halangan di tengah jalan, kemudian even contohnya nih, teman-teman passionnya adalah fotografi, kemudian di tengah jalan ada sesuatu yang menghalangi passion teman-teman di dunia fotografi. Apakah teman-teman bilang it's not my passion? Kayaknya enggak ya, harusnya ya. Tetap teman-teman di situ karena teman-teman dari awal sudah memutuskan untuk it my passion, ya do it gitu. Willy-nilly teman-teman nggak bisa mundur atau kemanapun, harus tetap Semuanya hadapi berproses aja, ya, teman-teman. berproses aja. Proses kayak ya itu tadi misalnya yang dicontohkan oleh suami saya, kita suka fotografi, terus teman-teman kehalang, aduh nggak ada nih modalnya kalau fotografi kan kamera mahal dan segala macam ya, kita mulai aja dari yang simpel, Apa yang kita punya lah ya. pakai kamera handphone dan segala macam, semua itu berproses teman-teman. Maksudnya nggak semua itu langsung ada kayak gitu. Terus misalkan seorang konten kreator, aduh aku tuh nggak punya komputer atau PC yang gede kayak gitu ya, Spesifikasinya bagus. kan bisa dimulai dari ya pakai handphone dulu juga nggak apa-apa. Semua itu yang jelas niat kita dan konsistensi dalam Mm-mm. berkarya ataupun Apapun lah. membuat sesuatu ya dari Mm-mm. apa yang kita sukai atau kita ingini dalam kehidupan, utamanya passion ya. Jadi jangan buat, saya paling nggak suka sih kalau ada orang yang kemudian ketika menjalani passionnya di awal mereka menyebut di jalan yang mereka pilih adalah passion, kemudian di tengah jalan ketika menjalani dan eksekusinya kemudian mereka bilang it's not my passion. Itu saya paling nggak suka, karena itu berarti mencari excuse dari passion and not my passion. Itu ya sesuatu yang kayaknya aneh aja sih dalam kehidupan gitu. Dan dari beberapa karakter positif tadi juga ya karakter negatif
generasi strawberry ya seperti yang kita jelaskan di awal ya. Yang pertama kurangnya ambisi. Nah, kurangnya ambisi ini gimana sih? Kurangnya ambisi itu adalah kurangnya motivasi ketika mereka menjalani apa yang mereka pilih sebenarnya di awal ya. Ya kayak istri saya tadi bilang ya, kalau di awal pasti mereka menggebu-gebu, tapi ketika eksekusi dan mendapati sebuah halangan mereka akan down dan akhirnya ciut dan mungkin bahkan menyerah ya. Sometimes gitu. Tidak mau melanjutkan lagi. Padahal mungkin bisa jadi sesuatu di masa depan ketika mereka menekuni hal tersebut. Terus biasanya mereka juga nggak kepingin unggul dalam dalam suatu pencapaian. Ya udahlah gini-gini aja kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Kayaknya sayang banget ya ketika sesuatu itu sudah teman-teman tekuni, kemudian sudah istilahnya quote unquote ya mati-matian dalam hal tersebut, terus kemudian di tengah jalan teman-teman down dan meninggalkan hal itu, kayaknya kesuksesan itu bisa jadi sedikit lagi loh teman-teman. Memang terlalu ambisius itu juga nggak baik ya. Karena kalau kita terlalu ambisius juga nanti jatuhnya kayak ketika kita mengharapkan sesuatu kita sendiri yang pusing biasanya, maksudnya ketika hal itu tidak tercapai. Tapi tetaplah kehidupan kita harus ada punya ambisi untuk supaya kayak ada greget-gregetnya gitu lah ya. Iya, jadi kayak sebagai pemantik ya, ketika teman-teman mendapatkan masalah, karena ini ini adalah passionku dan ambisiku udah kuat di sini ya, teman-teman akhirnya mengusahakan bagaimana mencari solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian terus berkarya di bidang tersebut gitu ya. Ya, kita ambil contoh lagi tadi lah, fotografi ya. Katakanlah ada suatu kompetisi. Mungkin kalau orang biasanya generasi strawberry awalnya, oh ya aku punya nih idenya, dia sudah benar, udah bagus tuh di awal. Terus tiba-tiba kehalang sama mungkin suatu persyaratan di mana kompetisi itu mensyaratkan sesuatu, terus ya syaratnya susah kayak gitu. Terus akhirnya ambisinya tadi dia lupa di awal-awal bahwa dia memang punya tujuan apa, misalkan memang menang gitu ya kan, unggul supaya jadi winnernya nih yang pertama. Terus kena suatu halangan, suatu rintangan, nggak jadilah, mundur aja dari kompetisi, nanti masuk ke kompetisi lagi kayak gitu. Nah kayak gitu kan nggak baik ya teman-teman, maksudnya sayang banget gitu. Maksudnya ya udah sabar, terus akhirnya cari solusi ya, solusi itu yang paling penting ya sayangnya, cari solusinya. Setidaknya kita upaya dulu teman-teman. Iya, upaya. Untuk hasil akhir kita misalnya ikut kompetisi tadi ya, menang atau kalah ya kita nggak menang ya, it's about competition ya. Jadi teman-teman nggak usah merasa kalau kalah ya kita jadi gagal dalam semua hal, enggak ya, karena kompetisi pasti ada yang menang ada yang kalah. Kalau semuanya menang ya itu bukan kompetisi ya, dan kalau semuanya kalah ya itu juga bukan kompetisi, nggak mungkin. Jadi pasti ada satu orang yang menang dan semuanya kalah ya, seperti itu ya wajar lah, itu namanya kompetisi ya. Kemudian karakter negatif yang lainnya adalah kurang fokus ya biasanya, karena banyaknya distraction ketika mereka mengerjakan. Nah yang tadi saya bilang ya, beberapa generasi strawberry pasti mereka ingin nggak terikat dalam waktu. Kalau kerja 9 to 5, jam 9 sampai jam 5, kemudian Senin sampai Jumat atau bahkan Senin sampai Sabtu, tapi mereka memilih untuk yang flexible time, dan biasanya mereka memilih yang perusahaan-perusahaan dengan value yang bagus, bukan gaji. Biasanya mereka itu seperti itu, dan memberikan mereka kebebasan untuk work from anywhere atau freelancer, sepertinya biasanya gitu ya. Jadi berkat adanya work from anywhere, sometimes itu malah jadi banyak distraction nggak sih teman-teman? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau saya sih selama pandemi kemarin untungnya saya tetap work from office ya, meskipun ya some of karyawan yang lain juga harus di rumah, kemudian besoknya kita yang di rumah dan sebagainya gitu sih, shifting ya. Jadi nggak fokus, akhirnya dia mudah teralihkan ya perhatiannya gitu. Dan jadi malah kurang ada gregetnya. Iya, kurang optimal juga dalam sesuatunya, nanti hasilnya kayaknya nggak optimal kayak gitu ya. Iya benar. Dan yang terakhir jelas itu biasanya kurangnya motivasi ya, seperti yang diulang-ulang lagi ya, bahwa motivasi mereka menggebu di awal, tapi akhirnya
ya melempem lah ketika mereka kayak kerupuk. iya kayak kerupuk ya melempem kayak kerupuk ketika mereka menghadapi masalah. Jadi kalau kerupuk kan kalau kena air atau kena angin ya melempem ya, mungkin bisa jadi itu gambaran jadi mereka juga ya kayak gitu. Dan bagaimana motivasi diri sendiri dari teman-teman untuk membuat teman-teman bisa menjadi seseorang yang apa ya, membalancing dari generasi strawberry tersebut. Terus ya mungkin teman-teman setelah mendengarkan podcast ini ada yang merasa apa jangan-jangan aku ini generasi strawberry ya. stop Nah, don't self diagnose ya itu, teman-teman ya. itu jangan sekali-kali melakukan self diagnosis ya teman-teman ya. Maksudnya kita perlu mungkin konsultasi dulu ke yang memang pakarnya ya, kayak ke psikolog ya, Psikolog, psikiater atau teman-teman yang menekuni bidang-bidang mental health ya, dan yang expert di situ, bukan orang yang abal-abal gitu ya. Jadi teman-teman tetap nggak boleh self diagnose ya, karena kata teman saya yang psikolog itu self diagnose itu membuat kita kadang itu malah menstigma diri kita sendiri menjadi sesuatu tersebut ya. Jadi itu dan itu nggak baik gitu. Ketika seorang psikolog pun juga nggak sekali ketemu langsung oh kamu kena mental health ini, kamu mental health ini dan gini solusinya. Enggak, mereka pasti butuh 16 kali pertemuan, 10 kali pertemuan, bahkan lebih untuk mendiagnosis seseorang itu kena mental health apa dan bagaimana cara mengatasinya. Nah kita juga punya tips-tips Tips untuk teman-teman bisa menjadi generasi strawberry yang tangguh. Bagaimana menjadi, meskipun kan ada positifnya tadi ya teman-teman, banyak positifnya daripada negatifnya kayaknya tadi ya. Iya, pokoknya apa ya, maksudnya semua generasi itu ada plus minus sebenarnya. Ya benar. Generasi milenial dan segala macam. Generasi Z, generasi setidaknya, X. Ada upaya kita untuk membalance supaya sisi yang tadi tuh yang negatif tuh, karakter yang negatif tuh tidak muncul dominan. Iya, Gitu ya, dominan. San, ya. Jadi bagaimana ngebalance antara yang positif dan meminimalisir yang negatif-negatif tadi. Apa aja sih cara atau kiat dari generasi strawberry untuk menjadi generasi strawberry yang tangguh? Yang pertama, belajar bersabar. Ya, memang harus sabar ya segala sesuatu ya. Karena sesuatu itu nggak instan. Bahkan mie instan butuh proses juga ya, teman-teman. Jadi ya segala sesuatu yang dicapai itu butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran dalam menjalani step by step dan menjalani setiap tantangan atau rintangan dalam setiap prosesnya. Itu adalah bagian dari bersabar ya. Karena kan bersabar itu mengajarkan kita untuk lebih tenang, nggak terburu-buru kayak gitu. Jadi semuanya tuh clear di pikiran kita pun nggak kayak benang kusut ya teman-teman. Ya, dan ikuti setiap alur prosesnya ya teman-teman, sehingga step by stepnya teman-teman bisa ngerasain dan teman-teman bisa ketika ada masalah ini aku harus kayak gini gitu. Jadi membuat teman-teman menjadi seseorang yang bisa bisa tangguh dalam menjalani itu semua dengan kesabaran yang seperti itu. Oke, terus yang kedua kita ada kiat-kiatnya yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini kayak gimana? Ya, bagaimana, karena generasi strawberry cenderung ke gadget addict ya, sometimes ya, karena mereka pasti FOMO ya, nggak mau ketinggalan sesuatu yang lagi viral, nggak mau ketinggalan sesuatu yang lagi ada di handphonenya pun di segala handphonenya, macam sosial media ada. nah, dan segala notifikasi pasti bunyi kayak ini pasti ada pasti. Nah, ketergantungan ke gadget ini yang akhirnya membuat mereka kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, benar. Dan mereka kurang, sometimes itu mereka social skillnya ketika bertemu dengan orang lain selalu egocentris itu pasti kelihatan, dan mereka lebih nggak bisa adjust kemampuan sosial mereka ketika ketemu dengan orang banyak, biasanya kayak gitu ya. Dan mungkin hampir sama kayak orang yang suka nyendiri kali ya. Hampir sama, mungkin tapi kita masih masih meraba-raba gitu. Iya, meraba-raba. Dan kemampuan sosial itu juga bisa melatih teman-teman untuk lebih bisa mengasah skill sosial yang mungkin kadang kita butuhkan gitu ketika kita berhubungan dengan orang lain. Mungkin nanti yang belum menikah ya,
mungkin nanti bagaimana cara kita menyesuaikan dengan keluarga pasangan, keluarga Intinya istri sih atau suami, pokoknya itu penting lah ya. anak-anak muda itu perlu selalu memperbarui literasi. Nah, literasi itu nggak cuma dari buku, mungkin orang-orang bisa, ya itu bisa dari lingkungan, Experience dari orang lain dari mungkin orang bisa lain, ya. karena kita mulai mencoba untuk bersosialisasi seperti itu. Terus ada lagi yang ketiga itu Belajar mandiri. Nah, bagaimana biasanya dari strawberry karena depends on gadget. Sometimes ketika mereka di remote area atau area-area pedalaman yang di Indonesia ini tidak terjangkau oleh sinyal atau wifi dan sebagainya, mereka akan gagap secara sosial. Bagaimana sih menyesuaikan dengan orang lain? Gimana sih cara kita menikmati tanpa gadget itu gimana? Nah, belajar mandiri juga bisa mengajarkan kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap segala pilihan yang kita pilih dan menekuni itu hingga sampai proses finishnya ya. Ya, intinya di sini mandiri juga mencoba mulai untuk tidak ketergantungan dengan orang tua. Misalkan yang selama ini mungkin difasilitasi oleh orang tua, nah itu teman-teman perlu mengurangi, sedikit-sedikit mengupayakan sendiri ya. Karena mungkin sometimes orang-orang generasi strawberry itu karena mereka dapat fasilitas dari orang tua ya sebelum mereka menghadapi kerasnya kehidupan. Dan ini juga berlaku untuk teman-teman mungkin yang sekarang sudah menjadi parents ya, orang tua. Benar. Nah, ini juga mulai belajar untuk tidak memanjakan anak kita secara berlebihan. Jadi mulai dilatih lah ya bagaimana. Jadi ini enggak yang tidak belum serta-merta untuk orang-orang yang sudah dewasa atau orang-orang yang masih di bangku sekolah atau teman-teman yang di bangku sekolah maupun bangku kuliah, tidak seperti itu ya teman-teman. Tapi ini kita pengennya menjangkau semua generasi yang mungkin merasa dirinya atau ada beberapa dari karakter generasi strawberry yang ada di dalam dirinya itu sebisa mungkin teman-teman mungkin bisa mengikuti kiat-kiat yang kita berikan ini ya. Terus yang keempat yaitu adalah mau belajar dari kesalahan. Jadi kadang generasi strawberry itu nggak mau ada kesalahan. Bahkan dalam nilai rapot mereka pengennya 100 semua. Bagaimana kalau waktu kuliah pengen A semua atau IPK 4,00, bisa jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ya itu tadi jeleknya ya, terlalu ambisius sehingga mereka nggak mau ada kesalahan sedikit pun, dan ketika mereka membuat kesalahan sometimes mereka melimpahkan ke orang lain dan menyalahkan orang lain karena atau bahkan menyalahkan keadaan gitu. Iya, menyalahkan keadaan itu yang kayaknya nggak baik ya. Iya, dan banyak orang yang kayak gitu ya. Momen justru harusnya kita harus bisa menerima kegagalan itu adalah momen kita untuk terus bisa mengevaluasi diri ya. Karena sometimes jangan mudah untuk menyalahkan keadaan, kondisi atau orang-orang di sekitar kayak gitu. Kita kadang pertama yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Ini salahnya dari mana kayak gitu. Pasti kayaknya kita kan juga pasti punya peran kegagalan dalam kehidupan kita itu bukan orang lain 100% yang menyebabkan kegagalan, tapi kadang juga dari diri kita sendiri. Jadi juga rasa gagal itu wajar ya kan, nggak mungkin hidup ini jalannya mulus kayak jalan tol kayak gitu ya. Kita pasti melewati namanya liku-liku. Nah, ada belok kiri, belok kanan, ada mundur, kan nggak selamanya kita lurus saja, dan ketika lurus saja kadang kan naik, kadang kita turun jatuh kayak gitu ya kan. Ya, roller coaster kehidupan ya. Jadi itu harus dinikmati, dan ketika ada kesalahan kita harus benar-benar evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana sih yang membuat kita gagal, bagaimana sih yang membuat kita salah gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Gagal itu adalah sebuah hal yang wajar dalam kehidupan, dan wajar dalam kehidupan. Ketika teman-teman nggak pernah gagal, teman-teman nggak pernah belajar. Itu sih intinya kalau bukan menurutku. Berapa lama kita jatuh itu tadi ya, kita gagal itu bukan akhirnya kita meratapi terus kita nggak berdiri teman-teman. Jadi ketika gagal langsung kita itu evaluasi apa yang memang harus aku rubah. Terus yang terakhir adalah punya tekad kuat dan jangan mudah terintimidasi. Nah, tekad kuat ini benar-benar harus ditekankan ya, bukan hanya di awal ya, tapi dalam proses eksekusi, kemudian proses menghadapi segala macam rintangan. Teman-teman juga harus membulatkan tekad dan harus menguatkan
balik lagi ke titik awal ketika teman-teman merasa kayaknya bukan ini jalanku, tapi teman-teman harus pastikan dalam diri teman-teman kalau ini adalah keinginan dan tekadku. Ketika aku mulai start, ya udah jalanin aja. Bagaimanapun masalahnya, bagaimanapun rintangannya, teman-teman harus tetap berada di path itu ya. Dan jangan mudah terintimidasi ya, pastinya ya. Kadang sometimes ada cibiran-cibiran dari orang-orang di sekitar kita yang menggoyahkan. Ya, ada orang-orang yang berupaya untuk melemahkan tekad kita. Ya, dan meruntuhkan keimanan kita atau kesungguhan kita dalam menggapai itu semua. Sometimes orang itu pengen kita lihat kita gagal. Itu hal yang buruk mungkin ya dalam society kita yang kadang nggak pengen lihat orang lain berhasil. Nah, kadang atau sebenarnya tujuan dia baik, mau mengarahkan, kadang kan orang ingin mengarahkan tapi berlebihan sehingga komunikasinya mungkin buruk sehingga kadang kan membuat kita goyah tuh teman-teman. Jadi nggak semua orang memang menjatuhkan, tapi kan ada juga yang sebenarnya niat dia baik, ingin meluruskan, kamu harusnya tuh gini, kamu harusnya kayak gini gitu. Padahal kalau kita memang sudah punya tekad dan memang punya pegangan ya dan pastinya udah di situ ya jalanin aja ya teman-teman ya. Contohnya kalau kita dari Surabaya mau ke Jakarta ya, kalau itu jalannya di situ ya ayo jalanin gitu. Jangan tiba-tiba karena jalan ke Jakarta lagi macet atau lagi banyak halangan kita ganti tujuan ke Bandung. Nah, jangan kayak gitu ya teman-teman. Tapi gimana pun teman-teman harus punya cara, 1001 cara untuk mendapatkan jalan ke Jakarta. Seperti itu sih. Jadi ada 5 hal itu tadi ya buat teman-teman untuk membuat teman-teman bisa menjadi generasi strawberry tapi yang tangguh gitu. Jadi tetap bisa kreatif, bisa dengan tekad kuat dan ambisi yang terkontrol dan termotivasi sehingga teman-teman bisa menggapai segala hal yang dicita-citakan dalam kehidupan teman-teman. Seperti itu sih. Ya, aduh panjang banget ya. Iya. Nggak kerasa ya pembahasan untuk generasi strawberry ini. Nah, kalau teman-teman mau bahas tentang generasi-generasi yang lain atau mungkin ada bahasan tentang mental health mungkin atau sesuatu yang lain ya, dari point of view kita ya, utamanya disclaimer dulu ya, bukan dari seorang sosiolog tapi atau psikolog. Jadi ini pun kita membaca literatur ya teman-teman. Beberapa literatur ya teman-teman. Jadi kita membahas generasi strawberry ini. Mungkin ada kesalahan ya, kami mohon maaf. Dan kalau mungkin ada saran atau mungkin ada kekurangan dari kita mau ditambahin, silakan komen-komen ya. Dan jangan lupa follow kita di Instagram kita di @ajuma_podcast dan sekarang ya ajuma.podcast, dan kemudian di YouTube juga kita sudah ada. Kita sudah ada di YouTube ya guys. Subscribe dan like dan juga komen ya, dan ramein ya di YouTube ya. Mungkin bisa jadi season 2 kita akan ada visualnya. Mungkin bisa jadi ya. Kita atau live podcast. Live podcast. Bisa dengerin teman-teman berpendapat dan kemudian kita masukkan dalam podcast kita. Yang pengen lihat wajahnya Mas Bojo. Iya. Saya dan istri ya silakan. Mungkin komen-komen yang banyak, like, subscribe yang banyak biar kita juga tetap termotivasi untuk terus berkarya di sini. Karena tanpa kalian kita juga bukan apa-apa. Ya. Kita cuma sepasang pasutri yang seperti inilah ya gitu ya. Kita mohon disupport lah ya. Iya, disupport jauh dari teman-teman. Jadi gitu ya. Oke, untuk Jumat malam ini cukup sampai segini. Selamat malam, selamat istirahat, dan see you on the next week. Bye bye.